Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Santri Pejuang. Tak terasa 3 tahun telah berlalu dan saatnya aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikanku. Aku baru saja menyelesaikan sekolah menengah pertamaku. Pagi yang cerah, burung berkicau, serta udara sejuk yang mengiringi setiap hembusan nafasku. Lantunan sholawat pun ikut membersamai ditemani dengan secangkir teh. Dan tak lupa sepotong roti yang jadi penyempurna pagi itu. Ku angkat cangkir yang menghangatkan tanganku. Aroma teh yang menusuk ke jalur pernafasanku. Begitu nikmat dan aku bersyukur masih dipertemukan dengan hari ini. Setelah tegukan terakhir, tiba-tiba terdengar suara dari ruang tamu. Suara yang tak asing lagi di telingaku. Iya, dia ayahku, sosok yang selalu aku jadikan panutan dalam hidupku. Beliau selalu mengajarkanku untuk berbuat baik kepada siapapun. Walaupun mereka tak demikian, kerap kali aku selalu membanggakan apa yang beliau katakan, perihal berbuat baik kepada siapapun. Tapi itu dulu saat aku masih kecil, dan semakin kesini aku mulai sadar betapa pentingnya berbuat baik kepada orang. Karena kata ayah, apapun yang kita lakukan karena Allah, maka dia akan mempermudah setiap jalan kita. Dan ternyata wah, itu peka banget loh. Contohnya nih, saat itu aku lagi pengen banget makan sambal pete. Tiba-tiba ayah pulang bawa pete banyak banget. Masya Allah, gak nyangka kan? Oke, lanjut cerita ke awal. Aku memenuhi panggilan ayah yang sedang berada di ruang tamu, dan kulihat ibu pun duduk di samping ayah. Nampaknya pembicaraan yang serius. Ayah menyuruhku untuk duduk sembari menyodor kertas kepadaku. Penasaran akan kertas itu, aku pun menanyakan perihal isinya kepada ayah. Ternyata ayah dan ibu sudah sepakat ingin menyekolahkanku di SMA. Satu SMA unggulan di Kabupaten Muara Enim, bahkan mereka sudah menyiapkan kosan untukku. Aku sangat bahagia karena untuk masuk sana adalah salah satu impianku. Bagaimana tidak, selain fasilitasnya lengkap, aku juga berteman dengan orang-orang pintar. Itulah obsesiku. Aku telah mengikat janji kepada beberapa kawan untuk sekolah di sana. Namun, seperti kata pepatah, kering setahun dibasahi hujan sehari. Begitu pula dengan tekadku. Di saat segala sesuatu sudah disiapkan untuk mendaftarkan diri di sekolah impian itu, secara tiba-tiba mimpi itu terpendam dan tertuju pada lembaga pendidikan yang membuat banyak orang terkejut, terutama ayah dan ibuku. Itu bermula ketika aku kumpul dengan teman sekolahku. Tak sengaja salah satu temanku mengatakan bahwa ia ingin masuk pesantren. Pesantren, aku terkejut akan pernyataan temanku tersebut. Sepanjang jalan, aku terus kepikiran dengan kata pesantren. Memang itu tidak asing lagi di telingaku, tapi kali ini ada yang berbeda dengan kata itu. 2 hari kemudian, aku bermain ke tempat temanku yang akan masuk pesantren. Sebut saja Fatimah namanya, dan bertanya banyak hal mengenai pesantren, karena ia telah beberapa hari menetap di sana. Setelah dari rumah Fatimah, terkadang terbesik pikiran pengen jadi santri yang tiap hari ngaji, belajar ilmu agama, dan menghafal Quran. Tapi pergulatan batin terus terjadi dalam diri, antara melanjutkan mimpi sekolah di SMA unggulan atau masuk pondok pesantren. Melihat keluargaku yang kurang mendukung jika aku mondok, entahlah, seperti aku harus bermunajat dulu. Keesokan harinya, aku telah mengambil keputusan bulat. Bismillah, aku harus mondok. Pagi itu aku menuju meja makan. Nampak di sana ada ayah, ibu, dan kedua adikku. Setelah makan, aku langsung membicarakan kembali perihal kemana aku akan melanjutkan sekolah. Yah, aku ingin sekolah di pesantren. Pesantren? Ujar ayah dengan wajah penuh kaget. Iya, jawabku singkat. Kamu serius? Tanya ayah lagi seakan tidak percaya. Aku serius ya, jawabku dengan nada yang tak bersemangat. Tapi kan ayah dan gurumu sudah mendaftarkan kamu di SMA, malah ayah sudah siapkan kosan.
Belum ku menjawab, ayah kembali bertanya, "Emang kamu mau mondok di mana?" "Di Darul Quran ya, yang dekat tempat Jihan itu." Jihan adalah sepupu ayahku. Coba dipikir lagi. Ayah langsung pergi dan meninggalkan meja makan. Ibu pun demikian. Serasa hening seketika. Dari awal, aku memang sudah menduga kalau ayah tidak akan setuju dengan keputusan ini. Tapi di sisi lain, aku pun ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan mungkin di sini jalannya. Tujuanku satu, yaitu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena aku sadar selama ini telah banyak waktu yang aku sia-siakan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, lebih-lebih mengabaikan tuntunan agama. Semoga niat baik ini diijabah. Jalan yang kutempuh memang berat, terutama restu dari kedua orang tua. Aku ingat bahwa ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Mungkin pertimbangan mereka jauh lebih matang dari apa yang kupikirkan. Terlebih teman-temanku mungkin teman-temanku yang sontak terkejut akan perihal tersebut. Karena dari awal kami sudah berjanji akan satu sekolahan. Hanya nenek dan kakekku yang sangat mendukung aku untuk masuk pondok pesantren. Memang dari kecil mereka ingin aku sekolah dengan latar belakang agama yang kuat. Tapi kedua orang tuaku selalu menundanya dengan alasan aku masih kecil dan mereka belum berani melepaskanku mondok. Dan sekarang aku pasrah, aku nurut apa kata orang tuaku untuk melanjutkanku di pendidikan di SMA. Pilihan mereka yang awalnya SMA impianku, berusaha untuk berpikir positif dengan apa yang akan kujalani kepada nanti, karena aku yakin pilihan mereka pasti yang terbaik untukku. Sebuah keajaiban, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba ayah dan ibuku mengizinkanku mondok. Dengan syarat aku harus sungguh-sungguh karena banyak kejadian di tempatku santri kabur dan pondok karena ketidaksanggupan fisik dan batin. Alhamdulillah, aku sangat bahagia sekali mendengarnya. Terima kasih ya Allah, Engkau memang tidak pernah tidur. Percayalah, setiap niat baik pasti Allah akan beri jalan, walaupun sebelumnya akan ada rintangan. Semata itu karena Allah ingin kamu lebih dekat dan yakin kepadanya. Singkat cerita, setelah seminggu menjadi santri, serasa setahun bagiku. Maklum, aku benar-benar belum bisa menyesuaikan kehidupanku di sana. Harus bangun pagi, tahajud, sholat sunnah, ngaji, piket pagi, ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Itu terasa berat bagiku. Semua kegiatan di sana sudah tersistem dari kita bangun pagi sampai tidur lagi. Bagiku di sana benar-benar dituntut mandiri dan dididik keras. Terasa berat untukku melanjutkan perjuangan ini. Sempat terbesit di benakku untuk kabur dari pondok. Tapi jika demikian, apa bedanya aku dengan tetanggaku yang melakukan hal demikian? Bukankah aku tidak ingin hal tersebut terjadi padaku? Namun nasihat orang tuaku lah yang menjadi semangatku untuk terus bertahan dan belajar menyatu dengan kehidupan yang sekarang. Seiring berjalannya waktu, aku pun mulai terbiasa dengan kegiatan yang rutin aku jalani di pesantren. Tak ada lagi kata kabur di pikiranku. Dan alhamdulillah banyak hal yang kudapat, khususnya mengenai prinsip-prinsip kehidupan. Umpamanya yang dulunya hanya memikirkan keduniawian, sekarang sudah mengerti bahwa tujuan hidup utamanya adalah mencari keselamatan akhirat. Love you dad and mom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.